Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kupu-kupu hinggap di bunga. Selamat pagi anak-anak 77 dan 76 yang berbahagia. Oke, hari ini kita belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, apa sih kenapa harus diklasifikasikan? Apa itu klasifikasi? Klasifikasi itu pengelompokan. Klasifikasi kata lainnya pengelompokan. Kenapa dikelompokkan? Kenapa makhluk hidup harus diklasifikasikan? Karena makhluk hidup di muka bumi ini beraneka ragam, banyak sekali. Ya kan? Tidak terhitung mungkin jumlahnya, sangat banyak. Nah, karena makhluk hidup yang beraneka ragam tersebut atau kita sebut sebagai variasi ini, dan setiap makhluk hidup memiliki perbedaan dan persamaan ciri. Ya kan, ada yang punya banyak ciri yang sama, ada yang beda. Itu disebut sebagai variasi. Dengan alasan tersebutlah, maka makhluk hidup harus dikelompokkan. Untuk kenapa? Agar di sini lihat. Untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup, agar kita mudah mempelajari makhluk hidup, maka makhluk hidup dikelompokkan, diklasifikasikan. Contohnya, kalian di rumah banyak memiliki baju, alhamdulillah. Ada baju gamis untuk perempuan, laki-laki ada celana jeans, celana bahan, ada kaos main, ada baju tidur, baju seragam, banyak baju olahraga. Nah, dalam satu lemari alangkah lebih baiknya itu baju dikelompok-kelompokkan simpannya. Baju tidur dengan baju tidur lagi. Ya. Kaos dalam lagi. Jangan dicampur sama kaos kaki. Nanti bingung nyarinya. Betul kan? Nah, itu dikelompokkan. Rak paling atas baju seragam semua. Rak tengah baju tidur, rak bawah baju main, rak paling bawahnya lagi kaos dalam. Nah, tujuannya agar apa? Agar kalian mudah untuk memilih bajunya. Saat mau berangkat sekolah nggak usah ngubek-ngubek bongkar lemari, aduh baju seragam di mana karena ketumpuk-tumpuk. Kalau sudah disusun dengan rapi, dikelompokkan, kan enak. Baju seragam ada di yang paling atas, tinggal ambil baju. Mempermudah kan? Begitu juga dengan makhluk hidup yang sangat banyak di bumi ini. Agar kita mudah mempelajarinya, maka makhluk hidupnya dikelompokkan, diklasifikasikan. Itulah alasan kenapa makhluk hidup harus diklasifikasikan. Ya. Lalu sejarah tentang klasifikasi, siapa sih yang menemukan pertama kali klasifikasi? Itu adalah, pada gambar ini, Carolus Linnaeus. Inilah yang mencetuskan klasifikasi dengan ilmunya yang namanya taksonomi. Ilmu yang mempelajari klasifikasi disebut taksonomi. Ilmuwan yang menemukan klasifikasi Carolus Linnaeus. Lanjut. Nah, bagaimana kita mengklasifikasikan makhluk hidup? Tahapannya pertama kita harus mengidentifikasi ciri makhluk hidup. Ciri-cirinya yang sama, apa yang beda kita identifikasi, kita amati. Kedua, lalu dikelompokkan berdasarkan persamaan. Oh, kita menemukan makhluk hidup misalnya di depan rumah kita. Oh, ini mah punya akar, punya daun, ada bunganya. Yang ini juga sama nih, ada akarnya, ada daunnya. Maka kita kelompokkan ke dalam apa? Pasti kita kelompokkan ke dalam tumbuhan, nggak mungkin ke dalam hewan. Nah, kan begitu, persamaan cirinya. Di kolam ada yang sama, oh ini ada insangnya, ada sisiknya, ada ekornya, ada siripnya, pasti kelompok ikan. Nah, kan seperti itu. Jadi yang sama cirinya kita satu kelompokan. Itu ya. Lanjut. Lalu untuk mengelompokkan makhluk hidup tadi itu ada yang namanya takson. Nah, di sini ada susunan takson. Susunan takson ini ada kurang lebih 7 tahap. Mulai dari susunan takson paling atas kingdom. Yang kedua phylum, di bawah phylum ada kelas, di bawah kelas ada ordo, di bawah ordo family, genus sampai yang terakhir yaitu tingkat spesies. Nah, ingat urutan taksonominya. Contoh di sini ada tumbuhan cempaka. Tumbuhan cempaka memiliki susunan takson mulai dari kingdomnya plante. Kenapa plante? Karena cempaka itu tumbuhan. Kingdom tumbuhan kita sebut plantae.
Filumnya Spermatophyta, kelasnya Magnolophyta sampai ordonya, familinya juga ada, genusnya sampai ke spesiesnya. Spesies itu jenisnya. Ya, jenisnya Michelia cempaka. Lanjut. Nah, ada teknik untuk mengidentifikasi makhluk hidup, yaitu namanya kunci determinasi. Ini adalah teknik atau petunjuk yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengamati kelompok maupun jenis makhluk hidup yang memiliki ciri yang sama. Ya, namanya kunci determinasi. Nah, dalam penamaan makhluk hidup di sistem klasifikasi juga khusus caranya, yaitu dengan yang namanya metode penamaan ilmiah. Apa itu? Kita lihat di sini. Dalam metode penamaan ilmiah ini ada sistem binomial nomenklatur. Jadi semua makhluk hidup di muka bumi dikasih nama, diberi nama dengan nama ilmiah yang sama di seluruh negara. Contoh di sini ada Oryza sativa. Apa itu Oryza sativa? Bahasa Indonesianya padi. Bahasa Inggrisnya rice. Tapi kalau bahasa Latinnya untuk Oryza sativa itu adalah maksudnya bahasa Latin dari padi itu adalah Oryza sativa. Kita kalau main ke Inggris, alhamdulillah naik kapal ke Inggris, jalan-jalan, kita ngomong Oryza sativa, orang Inggris pasti paham. Kalau yang belajar IPA-nya mantul, oh Oryza sativa adalah rice, kata dia. Dia akan tahu. Jadi kita menyebut Oryza sativa, pasti orang-orang tuh itu adalah padi. Seperti itu. Nah, dalam penamaan binomial nomenklatur ini ada tekniknya. Pertama, harus 2 suku kata. Nih, ada 2 suku kata kan? Kata depan ini Oryza, kata belakangnya adalah sativa. Harus 2. Kemudian yang kata depan ini menunjukkan genus. Mana genusnya di sini? Berarti genusnya adalah Oryza. Kata belakang itu spesies. Mana spesiesnya di sini? Sativa. Digabunglah Oryza sativa, padi, genusnya Oryza, spesiesnya sativa. Nah, terus ada ketentuan yang kedua. Nah, yang ketiga, huruf paling depan harus besar. Lihat O-nya itu, besar. Ya, di sini tuh. O-nya besar, kesananya kecil semua. Nah, dan penulisannya harus cetak miring. Sini lihat ya. Tuh, Oryza sativa ini cetak miring. Ya, tapi kalau nulisnya di buku tulis kan nggak bisa miring-miring nulisnya. Itu cara penulisannya di garis bawahi. Garis bawah terpisah di sini ya tuh. Di garis bawahi. Oke, lanjut. Nah, kita sampai ke kesimpulan. Jadi, sistem klasifikasi itu tadi untuk mengelompokkan makhluk hidup. Nah, sampai saat ini makhluk hidup dikelompokkan ke dalam 5 kingdom. Disini bisa dilihat ya, ada 5 kingdom, 5 kerajaan diklasifikasikan. Ada kingdom yang pertama Monera. Monera itu semua jenis bakteri masuk ke Monera. Ada kingdom Protista, ada kingdom apa di sini? Fungi, yang ketiga ya, kecoret di situ. Nih yang ketiga fungi. Fungi itu semua jenis jamur. Nemu jamur yang kecil-kecil semua masuk fungi. Jamur merang yang kita makan juga fungi. Jamur crispy itu masuk ke kingdom fungi. Selanjutnya ada plante. Semua jenis tumbuhan, lumut, mau kangkung ya, semua jenis tumbuhan itu masuk ke plante. Dan terakhir adalah kingdom animalia. Ini adalah hewan. Semua jenis hewan, cacing, udang, ya ulet, semua gajah yang gede itu semua jenis hewan animalia kingdomnya. Oke. Dan yang terakhir di sini, jadi manfaat klasifikasi itu adalah 1. Memudahkan mengenali makhluk hidup, memudahkan mempelajari makhluk hidup, dan mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup.